Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muandri dengan NIM 20010104. Pada video ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat line diagram dari soal latihan yang diberikan. Jadi di sini ada 5 kondisi. Yang pertama itu kondisi pertama, jika ditekan tombol 1 dengan nilai 0, simbol datanya 0.00, maka output 100.00 akan menyala. Terus yang kedua, jika ditekan tombol 2 0.01, maka output 2 100.01 dan output 3 100.02 akan menyala. Yang kondisi ketiga yaitu jika ditekan tombol 3 0.02 dan tombol 4 0.03, output 4 100.03 akan menyala. Yang keempat yaitu jika ditekan tombol 5 0.04 atau tombol 6 0.05, output 5 100.4 akan menyala. Yang terakhir yaitu kondisi di mana output 6 akan menyala apabila tombol 1 0.00 tidak ditekan, itu dalam kondisi off. Pada tombol 2 0.01 harus ditekan, atau tombol 7 0.06 ditekan. Baik, langsung aja untuk pemrograman menggunakan CX Programmer. Di sini untuk ladder diagram sudah saya buat, jadi tinggal saya jelaskan aja terkait cara kerja rangkaian tersebut. Yang pertama yaitu kondisi pertama, jika ditekan tombol 1 0.00 maka output 100.00 akan menyala. Jadi kondisi yang pada konsep pertama ini adalah kondisi dasar, yaitu menggunakan kontak NO, di mana kontak NO ini saat dijalankan, pertama kali dijalankan, dia itu bernilai 0 atau tidak terhubung. Jadi apabila setelah ditekan maka baru akan terhubung. Jadi di sini kelihatan kalau arus itu tidak mengalir pada lampu di sini output. Jadi apabila kita tekan, kita kasih nilai 1, nah, maka output akan menyala. Jadi sesuai dengan perintah kondisi pertama tadi, yaitu jika ditekan tombol 1, maka output 1 akan menyala. Selanjutnya kondisi kedua, jika ditekan tombol 2, maka output 2 dan output 3 akan menyala. Jadi pada kondisi kedua ini, jika kita menekan tombol 2 ini, maka kedua output akan menyala. Jadi di sini menggunakan kontak NO sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini menggunakan dua output yang dihubungkan secara paralel, karena di dalam ladder diagram ini tidak bisa dihubungkan secara seri. Jadi sama pada sebelumnya, jika dinyalakan maka kedua output akan menyala. Jadi di sini masih menggunakan kontak NO dengan data 0.01. Oke, selanjutnya yaitu kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu jika ditekan tombol 3 0.02 dan tombol 4 0.03, maka output 4 100.03 akan menyala. Jadi dari kondisi ketiga ini, dari soal ini merupakan sebenarnya meminta rangkaian berupa bentuk kondisi N atau logika N, di mana berupa jika secara matematis bisa dibilang operasi perkalian. Jadi lampu ini tidak akan menyala apabila salah satu ada bernilai 0. Makanya di sini di kondisi 3 ini diminta jika ditekan tombol 3 dan 4 baru lampu akan menyala. Jadi bisa kita coba jika 1, apabila hanya tombol 3 yang dinyalakan maka output tidak akan menyala karena pada tombol keempat ini masih terbuka atau dalam kondisi open, sehingga arus tidak bisa dilewati, sehingga tidak akan sampai ke output keempat. Jadi untuk selanjutnya tinggal dinyalakan tombol 4 jika sudah terhubung di dalam kondisi tertutup atau NC, maka output 4 akan menyala. Jadi ini merupakan bentuk dasar dari logika N. Oke, selanjutnya itu
kondisi yang keempat. Jadi kondisi keempat itu jika ditekan tombol 5 dengan data 0,0.04 atau tombol 6 0.05, maka output 5 100.4 akan menyala. Sama dari sebelumnya, di kondisi 4 ini merupakan bentuk dari logika dasar yaitu OR atau penjumlahan. Jadi apabila salah satu saja bernilai 1, maka output sudah bisa menyala. Bisa dicoba jika kita hanya menekan tombol 1. Di sini kelihatan kalau outputnya itu sudah menyala. Walaupun di tombol ke-6 itu tidak disambung atau tidak ditekan atau tidak menyala. Terus apabila kita nyalakan dua-duanya maka tetap akan menyala. Selanjutnya apabila tombol 5 yang kita off-kan, maka harus tetap mengalir dari tombol ke-6. Jadi ini merupakan bentuk logika dasar dari logika OR. Soal yang terakhir yaitu kondisi kelima, di mana output 6 100.05 akan menyala bila tombol 1 0.00 tidak ditekan atau off. Jadi dalam kondisi ini disebutkan bahwa tombol 1 itu tidak ditekan atau dalam kondisi off. Berarti jika tidak ditekan, apabila ditekan maka rangkaian akan terputus. Jadi bisa dipastikan kalau pada tombol 1 ini menggunakan kontak NC. Karena apabila dinyalakan output tidak akan menyala. Selanjutnya dan menekan tombol 2 0.01. Apabila di sini menggunakan kontak NO, terakhir yaitu atau dengan menekan tombol 7 atau 0.06 ditekan. Baik, jadi di sini merupakan bentuk rangkaian yang dari kondisi kelima. Jadi misalnya kita tekan tombol 2. Oh, di sini internetnya terputus nih. Ini menyala. Oke, di sini sudah menyala. Nah, apabila tombol 7 ditekan, maka output 6 akan menyala. Selanjutnya, apabila coba di off kan, tadi dinyala, sekarang di dalam kondisi off atau dalam kondisi mati, output 6 akan menyala. Di sini saya coba tombol 7 yang di off kan. Di sini apabila tombol 7 di off kan, hanya tombol 2 yang ditekan, maka output 6 tetap menyala. Selanjutnya, apabila kita coba tombol 1 ditekan, maka tekan berarti dalam kondisi hidup, maka diberi nilai value 1, maka arus akan terputus sehingga tidak akan mengalir. Pada kondisi kelima ini sebenarnya masih bisa menyala jika tombol 7 kita berikan nilai. Itu masih bisa menyala karena tombol 7 ini terhubung langsung ke sumber. Jadi sebenarnya pada kondisi ke 7 ini bisa juga dilakukan dengan menggeser tombol 7 pada ke sebelah. Lalu menambahkan garis. Apabila bentuk rangkaiannya seperti ini, kan? Nah, apabila bentuk rangkaiannya seperti ini, maka rangkaian ini sama-sama jika salah satu ditekan maka lampu tetap hidup. Hanya saja apabila tombol 1 ditekan maka keduanya akan terputus. Jadi bisa kita coba jika salah satu saja kita hidupkan maka lampu output akan tetap menyala. Ini misalnya kita tekan 1. Nah, ini jika kedua-duanya dinyalakan atau ditekan, output tetap menyala. Hanya saja perbedaannya apabila tombol 1 ditekan, dinyalakan, maka keduanya akan terputus. Berbeda dengan tadi jika input dari tombol 7 ini langsung ke sumbernya.
Baik, jadi begitu untuk kondisi yang kelima. Jadi terdapat dua kondisi perbedaan, tapi fungsinya sama, hanya yang membedakan adalah tombol satu untuk mematikan tombol dua saja, atau tombol satu yang bisa mematikan tombol dua dan tombol tujuh saja. Yang terakhir yaitu pada rang kelima ada instruksi N, atau menandakan tidak ada ladder diagram atau ladder yang akan diproses selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait membuat ladder diagram pada CX Programmer dari tugas yang telah diberikan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.